Hai, halo. Saya Dr. Rachel Juanda. Malam ini saya akan live bersama dengan seorang sahabat saya juga pasien. Jadi kalau misalkan IG live bareng sesama dokter kan udah biasa ya. Kali ini kita akan mendengar langsung dari seorang eczema survivor sesuai dengan topik hari ini, yaitu gatal di tangan yang tidak kunjung sembuh. Ceritanya kenapa nih kami tertarik untuk mengangkat topik ini? Karena saat awal pandemi di bulan Maret ya, itu kan pasien hampir nol yang ke rumah sakit karena semua takut. Namun makin ke sini di bulan Mei, Juni, pasien makin banyak dan rata-rata keluhannya adalah keluhan gatal di tangan yang nggak kunjung sembuh. Dan mereka tuh udah putus asa sampai akhirnya corona pun dilawan ya. Akhirnya mereka berani ke rumah sakit. Saya praktek di RSU Bunda Jakarta. Jadi itu latar belakangnya ya. Tanpa memperpanjang lagi, kita invite aja bintang tamu kita hari ini udah datang dulu, coba kita lihat dulu ya. Mana nih, belum datang nih. Ya, jadi bintang tamu kita malam ini namanya Agnesia Munita Baran atau disebut halo. Hai, Ya, jelas jadi nggak baru ini suaranya? diperkenalkan nih. Jadi biasanya dipanggil dengan namanya Nesya ya, Iya, Nes. betul. Jadi Nesya ini sahabat sahabat sejak SMA sekaligus juga hand eczema survivor nih. Ini ibu dari dua jagoan balita ya, kecil-kecil. Jadi sepertinya cocok mewakili jumlah pasien, kriteria pasien yang sering datang ya ke tempat praktek saya. Jadi ibu-ibu, anaknya balita, bener nggak Nes? Juga kerja, masih kerja juga profesional, seorang sarjana hukum ya, juga aktif dalam forum-forum masyarakat Dayak, juga kemarin APD juga kegiatan sosialnya banyak ya Nes ya. Lumayan bareng kan kita. Dan iya, dan nggak bisa diem juga seperti layaknya ibu-ibu pasien-pasien saya ya, masih tetap punya hobi bikin boneka rajut gitu ya. Jadi Nesya ini benar-benar mewakili mayoritas pasien yang suka datang deh ke tempat praktek saya ya. Jadi tanpa memperpanjang lagi, kita langsung dengar aja gimana nih sharing dari Nesya, seorang pejuang, kita sebutnya pejuang ya, melawan hand dermatitis, bagaimana dia menemukan penyebabnya dan survivor udah 3 tahun ya Nes ya, udah tiga Iya, tahun pertama kali datang 2017 ya kalau nggak salah ya, Cal. 2017 dan Iya, sampai sekarang udah nggak pernah konsul resmi lagi ya Nes ya, kita lebih banyak ngobrol-ngobrol dan nanti kita dengar gimana cara Nesya bisa lebih mendengarkan kebutuhan kulitnya, bener ya Nes ya? Kita tahu iya, kebutuhan kulitnya bener. gimana. Coba ya langsung aja Nesya kita cerita dulu yuk, gimana sharingnya. Jadi memang kan apa ya, dari pertama kan sebenarnya nggak begitu paham ya apa itu dermatitis atau mungkin apa istilahnya hand eczema gitu kan. Jadi kalau inget dulu kita manggilnya santai apa dokter nih, dok, Cal. Risa aja, kita kan sohib. Oke, jadi waktu itu kan kalau inget ya dulu apa ya kayak kayak kelupas gitu ya kalau nggak salah ya waktu dulu kan sampai udah terkelupas terus kemudian kirim WhatsApp kan enaknya untuk punya dokter yang kebetulan juga sahabat kan gitu ya kita kirim WhatsApp gitu udah terkelupas di bagian jempol terus ternyata pas dilihat oh inilah yang namanya hand eczema gitu. Nah waktu itu kalau misalnya dihitung dari waktunya memang zaman-zaman masih MPASI tuh anak pertama. Jadi Nah, banyak menggunakan hal-hal yang sifatnya memang kayak sok higienis lah gitu kan. Apa-apa pakai tisu basah, cuci tangan. apa-apa. Terus kemudian, oh banyak lah pokoknya macam-macam deh.
Nah, cuma memang keluhan awalnya tuh di ujung-ujung jari ini yang seingat saya dulu tuh rasanya tuh kayak gatel ya, tingling gitu. Jadi kalau misalnya Hmm. ngetik atau apa tuh kok kayaknya ada sesuatu yang aneh gitu. Tapi memang belum nyeri waktu itu, didiemin. Hmm. Sampai akhirnya mulai di bagian jempol ini, ibu jari ini udah mulai terkelupas gitu. Jadi agak ada kayak lapisan-lapisan layer kering lah yang mulai terkelupas gitu. Nah, di situ baru ngerasa kayaknya ada sesuatu yang salah nih gitu. Hmm. Akhirnya makanya terus ke nyari nyari dokter kulit lah, terus siapa lagi lah kalau misalnya saya sih ya dokter Rachel lah datang gitu kan, Cel ini kenapa gitu. Nah, terus kemudian waktu itu memang bantuan pertama sih obat dokter ya. Bantuan pertama tuh obat dokter, terus baru kemudian setelahnya hidup dengan karena jadi dikasih ya istilahnya kita jadi tahu lah itu kenapa gitu. Ternyata Nah, emang harus tunggu mundur tunggu. ke Jadi, belakang. jadi, jadi gini, waktu pertama kali lo dateng ya, kan jujurnya bingung ya. Jadi waktu dulu pertama Hmm. kali Nesya datang itu kasus hand eczema tuh belum banyak, ya Oh gitu ya, 3 Cel. tahun yang Oh, gue lalu. baru tahu juga. Udah gitu, sebenarnya Oke. saat itu karena pengalaman belum banyak, jadi buat gue menilai lu tuh rada susah jujur ya. Karena keluhannya Nesya tuh dulu cuman di ujung-ujung jari dan itu pun tertentu, cuman di kanan ya. Karena apa kiri Iya, yang utama betul. ya. Hanya di kanan. Pokoknya Hanya di kanan. salah satu jari dan itu cuma ujung-ujungnya doang. Nah waktu itu Betul. sebenarnya rada ragu juga nih, karena pasti pertanyaan pasien kenapa cuma ujung jari dok? Kenapa cuma di kanan dok? Kenapa nggak semuanya dok gitu? Jadi waktu itu rada bener apa enggak sih ini hand eczema gitu, hand dermatitis kan ya. Sejujurnya gue Ya. bingung nih lagi awal juga nih. Cuman kan pengalaman kurang banyak ya. Kalau sekarang kayak sehari 5 pasien semua hand eczema gitu. Jadi kayaknya gila jago gue gitu ya. Saya Pas bagian dari dulu awalan dong ya, gue berarti ya. bagian dari awal banget. Jadi dari situ gue ngeliat, gue yakin kenapa lu nih hand eczema karena biasanya orang-orang yang mengalami perubahan di hidupnya itu mengalami itu kayak lu bilang tuh klasik banget baru punya anak. Ya. Nah itu klasik banget tuh ya, baru punya anak pengen jaga kebersihan luar biasa. Nah itu klasik, itu udah ciri khas banget ya, ya Nes ya. Dan waktu itu Ya. hebatnya gue kasih obat, terus penyebabnya apa nih Cel kira-kira gitu ya, pasien pasti nanya dong penyebabnya apa, gue pengen tahu nih biar nggak kejadian lagi. Dulu inget nggak gue jawabnya apa Nes? Lupa. Apa ya waktu itu Gue ya? inget gue jawab gue nggak tahu, gue bilang gue nggak bisa Oh iya jawab, ya. iya kan? Oh Tuh, iya gue ya. bilang Lu inget bilangnya banget. nggak bisa jawab ya? Gue bilang nggak bisa jawab, gue pasti nggak bisa jawab kalau pasien nanya gitu. Misalkan kayak Mm-mm. penyebabnya apa nih dok kira-kira? Ya saya nggak tahu ya, kita namanya harus ngobrol. Waktu itu kita ngobrol ya Nes ya, kekerapan pakai hand Iya, jadi sanitizer, benar nggak sih? betul. Betul. Tisu Apa yang basah, udah ya. lama pakai? Ada pertanyaan itu. Ingat banget. Jadi apa yang sekarang lo lagi biasa pakai? Ada pertanyaan itu, Cel, kalau nggak salah. Jadi makanya Iya. mundur, akhirnya dicoba dilihat apa sih yang hari-hari kita pakai gitu. Akhirnya gitu. Oh tadi tadi Nes ada yang nanya nih, tadi ada yang nanya sebelum kulit yang ngelupas, lo sempat ngerasa itu menebal nggak sih? Kalau, nah gini, kalau yang dirasa waktu itu sebenarnya kalau menebal itu hanya di bagian yang mengelupas. Tapi di seluruh jari rasa terakhirnya adalah mulai perih, jadi seperti panas. Jadi kalau Hmm. misalnya mengetik atau memegang sesuatu, itu rasanya tuh kayak ada yang hilang gitu, perasa di ujung-ujung jarinya. Tapi kalau rasa menebalnya itu tidak di seluruh ujung jari, jadi hanya di bagian yang akhirnya mengelupas itu. Jadi dia bertahap ya Nes ya. Sangat Jadi dia dia bertahap, dia sangat bertahap ya. bertahap. Iya, Sangat jadi bertahap. sebenarnya, Itu lu rasain sebenarnya berapa lama tuh? Berapa lama lu mulai eh, ngerasa sebenarnya tangan gue udah mulai aneh nih sampai akhirnya lu datang ke gue tuh sebenarnya berapa cukup lama? lama loh. Sebenarnya cukup lama karena sebelum akhirnya datang ke dokter itu yang benar-benar akhirnya mencari pengobatan itu ada kali setengah 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Memang benar-benar cari pengobatan karena memang udah kan gitu bentuk ibu jarinya, fingerprint udah terkelupas. Oh lu sampai ngalamin fingerprintnya hilang ya? Belum mulai, oh belum hilang ya, cuman masih udah terkelupas ya. Iya, Banyak loh yang sampai begitu. udah Nah terus gue terkelupas inget jadi nih waktu sebagai itu gue bilang ke lu, iya karena kalau setengahnya.
Ya karena kalau gue ngadepin pasien gitu, gue biasanya suka nanya, yang paling sering apa? Sabunnya, mandinya apa? Sering cuci tangannya berapa kali? Pakai hand sanitizer, pakai tisu basah berapa kali gitu ya? Terus brandnya enak ya? Waktu itu kita sampai nyari brandnya Nyari brand apa betul. gitu. Gue putus asa nih, kata lu gue bingung, gue pakai brand sama aja, ya gitu ya. Tuh gue bilang, nggak Iya tahu deh, betul. pokoknya gue kasih lo obat dulu. Sekarang PR lu mesti cari kira-kira penyebabnya apa, walaupun 90% kayaknya susah banget dicari penyebabnya, kan gue bilang kan. Cuman terakhir yang gue amazed banget sama lo, dan gue pengen lo share di sini bahwa lo bisa nemuin satu penyebab yang notabene itu produk yang very mild, ya Nes ya. Betul. Produk, Betul. bener nggak? Dan gimana lu bisa bisa nemuin Itu itu? Silakan yang mau tanya kembali Nesya jelasin, nanti dicatat pertanyaannya. Gimana lo bisa nemuin? sebenarnya sebenarnya memang yang mungkin boleh mundur lagi sebelum datang ke mencari apa namanya bantuan ke lo ya Cal, itu gue sempet coba pakai oil, jadi maksudnya oil tuh minyak-minyakan gitu loh, VCO lah, baby oil lah gitu, karena gue pikir tadinya kan itu kering aja ya, tapi pada saat gue ke tempat lo terus dikasih salep, akhirnya ya udah kita kita beresin. Nah tapi memang setelah pulang dari klinik itu gue stop semua hal tuh, jadi bener-bener gue stop, jadi gue menggunakannya tuh murni cuman air gitu yang kayak gitu-gitu. Jadi sabun pun yang gue pakai adalah sabun yang jauh banget yang sebelumnya gue pakai dan biasa-biasa aja, jadi udah gue stop yang kayak sebulan terakhir baru tuh gue stop. Nah terus kemudian setelah itu udah membaik, baru pelan-pelan gue coba satu-satu, kalau tiba-tiba ada rasa tingling lagi gitu, istilahnya rasa-rasa mulai kayak aneh di ujung-ujung jari, oke ini stop gitu, sampai akhirnya nemuin oh yang ini nih ternyata nih yang sumber masalahnya nih, begitulah kurang lebihnya. Nah Waktu itu ternyata kalau yang nggak sumber salah lo masalahnya tuh memang, apa nih? sorry Tisu gimana, basah ya, tisu basah kan? tisu Gue basah ingat ternyata, dan tisu tisu basahnya tuh tisu basah, basah baby. iya. Dan tisu basahnya yang ditulisnya bisa untuk makanan kan ya, bener nggak? Iya Yang deh. bisa bukan, bukan makanan sih sebenarnya, apa ya istilahnya, yang bisa buat tangan baby dan mulut baby itu loh Cel. Nah iya, Jadi yang, karena kan benar-benar. itu daerah mereka yang paling lembut ya. Nah ternyata di tangan saya kurang cukup lembut. Nah, nah kandungan yang tadi kemarin. Iya, jadi dari situ gue juga amazed sih. Jujur nih ya, para pendengar juga gue selalu amazed terhadap orang-orang dengan keluhan hand dermatitis yang bisa nemuin penyebabnya. Dan gue suka banget kalau pasien tuh sharing. Jadi dari situ kan, dari pengalaman Nesya kita melihat bahwa sesuatu produk, sesuatu brand yang mengaku very mild, cocok buat anak-anak, bahkan buat mulutnya anak, buat tangannya anak yang notabene harusnya lembut banget, tapi ternyata untuk seorang Nesya tidak cocok. Bener ya Nes ya? Dan itu Bener. hebat menurut menurut gue, bisa tahu. Jadi kayaknya Ya. memang akhirnya sekarang jadi mulai 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 sadar sih. Jadi bukan 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 kita ngomong brandnya lagi, tapi kandungan yang ada di dalam brand itu bisa jadi misalnya brand A gitu. Gue cocok sama barang A-nya, tapi barang B-nya gue nggak cocok gitu. Jadi kayak kan satu brand kan punya beberapa jenis produk ya. Jadi produknya tuh bisa Iya. yang produk ininya cocok, sabunnya misalnya cocok, terus kemudian tisu basahnya saya nggak cocok, terus kemudian misalnya tisu basah oke, sabun oke, hand sanitizer nggak cocok gitu. Jadi mulai Nah, ini mulai persis mulai ngerti pertanyaan nih. Tiur nih. Nih, next ini persis ada yang nanya nih, Tiur. Halo, yang nanya ya. Kandungan hand sanitizer atau tisu basah apa saja sih yang aman dan harus dihindari pemakaiannya setiap hari? Coba Nes, lu jawab Nes, lu kan pinter Nes. Nggak Punya ada. pengalaman nih. Jadi memang ujung-ujungnya kita nggak bisa ngomong apa aja gitu. Jadi harus coba dulu karena si A. Jadi ada Wow. kandungan ingredients-nya itu mungkin ingredients unsur A plus unsur B nggak cocok di kita. Tapi kalau A-nya aja mungkin Betul. cocok sama kita. Bener nggak dok? Betul. Jadi kita coba-coba ya. Jadi akhirnya memang 3 tahun terakhir ini jadi coba-coba, tapi ya itu yang membuat sampai sekarang kan, ini sebenarnya mulai sharing juga, ini kan pasien dengan dokter ya, ini kan
berubah banget Cal kondisi sekarang karena kan mau nggak mau kan gue jadi harus sering pakai tisu basah, harus pakai hand Betul. sanitizer, pakai sabun gitu kan. Nah sebelumnya pas awal-awal pandemi ini gue jadi coba-coba beli barang, terus kalau udah nggak bisa ya udah mau nggak mau daripada kulit kering atau mungkin meletek-meletek ya. Dan waktu Betul. awal-awal Nah, jadi ini karena akhirnya lagi mulai belajar dan ngebahasnya, coba akhirnya gue hanya jelasin itu dikit ya. terus yang repeat order. Ya, iya benar. Nah, jadi tadi udah dijawab sama Nesha. Gue yakin pasien-pasien dengan keluhan dermatitis itu mereka jago banget. Mereka udah pengalaman, mereka udah coba-coba ya. Jadi memang untuk mengatasi dermatitis ini memang benar-benar butuh diskusi yang cukup intens antara dokter dan pasien ya. Dan seperti tadi udah dijelaskan bahwa sebenarnya kita nggak bisa bilang kandungan A kurang cocok untuk si B, kandungan B kurang cocok buat si C gitu. Kita nggak bisa. Intinya semua harus dicobain. Tapi memang ada beberapa komponen yang mayoritas orang nggak cocok. Ya, contohnya yang alkohol terlalu tinggi ya Nes ya. Atau Yep. yang harsh chemical seperti sabun cuci piring, sabun sikat lantai, itu like most most people mereka nggak kuat. Nah, cuman kalau yang barang-barang yang keras-keras yang harsh chemical gitu kan, of course everybody knows ya, Nes, gampang orang bisa bilang, gue Oh, habis cuci tangan pakai Fixal mulu, habis cuci piring gue jadi gatel, kan itu ketahuan, bener nggak Nes? bener. Yang susah itu yang kecil-kecil Kecil-kecil. di tisu basah, hand sanitizer, parfum, ya kan? Sabun. Sabun, atau ada yang nggak tahan tangannya sama rokok, misalkan dia ngerokok gitu, eksimnya di sini mulu, sampai sini-sini. Itu susah tuh. Yang setiap hari kita pakai gitu, setiap hari kita gunakan, kita nggak nyangka bahwa barang itu yang sepertinya harmless, kok bisa nggak cocok sama gua. Itu biasanya yang sulit, bener ya Nes ya? Benar-benar. Coba kita lihat lagi nih. Ini apa sih ya? Ada Sama. yang nanya, ini mau Lisar nanya, ini kan pandemi kalau berpergian gitu kadang cuci tangan mengandung hand sanitizer. Kalau keseringan tangan menjadi perih, apa yang harus dilakukan agar tangan segera membaik? Nah, ini kan karena pandemi nih, Nes. Coba lu sharing deh, Nes. Lu kan seorang dengan yang memiliki tangan yang sensitif dengan riwayat hand eczema. Gimana lu bertahan dengan pandemi ini? Lu sering banget cuci tangan pakai hand sanitizer, alkohol, atau pakai apa? Dan lu kan nggak kumat ya? Setahu gue sih lu nggak kumat sih sama pandemi. Enggak, aman tuh, bersih, rapih. Aman ya gitu ya. Jadi gimana? Gimana Tapi triknya? memang agak repot. Kalau ini memang agak repot. Jadi emang ada PR sendiri. Jadi ya itu yang tadi kita coba cari yang mana yang cocok dulu, itu satu. Tapi kan kebetulan di pandemi ini jualan, bukan jualan, sorry. Protokolnya adalah di hand sanitizer-nya harus 70% alkohol kan. Jadi kalau yang di bawah 70% kan katanya kan tidak terlalu berefek lah dengan proses pembersihannya. Jadi ada Betul. tuh udah sempet 3 sampai 5 lah brand gitu akhirnya menemukan di keenam gitu kan brand yang ternyata cocok sama tangan. Nah kalau dari pengalaman pribadi yang cocok itu memang yang mengandung sedikit pelembut gitu. Nah tapi kalau Hmm. misalnya memang terpaksa banget harus memakai yang di luar dari yang biasa, ini nggak tahu nih tapi coba ini coba bener nggak nih caranya. Jadi setelah pakai hand sanitizer, gue akan selalu pakai lotion yang memang udah biasa gue pakai gitu. Jadi kayak ngakalin gitu Hmm. loh sebelum gue ketemu air. Betul. Nah, tapi nanti Betul. begitu gue ketemu air, gue akan langsung cepet-cepet cuci tuh. Maksudnya biar lembab lagi dan kebetulan kalau air itu menurut gue sampai detik ini yang paling aman tuh air. Nah, tinggal nanti Hmm. masalahnya adalah sabunnya nih yang mana gitu. Karena sabun aja juga gue bermasalah untuk beberapa sabun antiseptik tuh gue sempat sempat Oh. kering. Jadi, nah sabun Hmm. antiseptik ini ada lucu juga. Ada satu brand sabun antiseptik dia mengeluarkan beberapa varian. Ada original, ada yang dengan wangi-wangian, ada yang paling tingginya lah premiumnya gitu. Gue beli yang premium dong, yang katanya mengandung Hmm. banyak hal dan segala macam. Meletek loh, say. Jadi Lo gue nggak malah cocok yang cocoknya yang premium ya, original. cocoknya yang biasa aja ya. Iya, tapi ya udah jadi kayak gitu modelnya sih. Kalau misalnya pengalaman gue sih kayak gitu ya. Jadi gue harus kayak mulai kecil-kecil, tapi nggak boleh bareng. Soalnya kalau bareng susah nanti Nggak tahu milihnya. Nggak penyebabnya tahu yang yang mana ya. mana yang penyebabnya betul. Nah, tadi gue kasih kesimpulan dari profesional gue dari penjelasan Nesha ya. Jadi memang
pandemi ini kita kan memang kayaknya terpaksa untuk cuci tangan selalu disuruh cuci tangan. Cuma ingat dari pesan-pesan masyarakat yang bagus, ibaratnya dari Departemen Kesehatan segala ya, itu yang terkontrol dengan baik. Mereka tuh nyaraninnya cuci tangan dengan air dan sabun sebenarnya ya, karena Oh gitu. kita minta ya kan, sebenarnya mereka tuh menyarankannya dengan air dan sabun. Cuman memang ada beberapa keadaan di mana kita nggak bisa ketemu air, kita maunya hand sanitizer, kita buat tisu basah. Actually it's okay ya, sebenarnya it's okay asal selama tangan lu kuat. Ya ada yang sekali semprot 10 kali, tapi dia nggak masalah, ya nggak masalah. Cuman kalau lo ada bakat sensitif, mesti ekstra hati-hati. Dan memang air dengan air mengalir dengan sabun itu yang the best. Sabunnya juga dipilih yang mild. Dan gue setuju banget lo bilang setelah cuci tangan dengan air mengalir maupun hand sanitizer lo pakai lotion. Tapi lo nggak takut efek proteksi anti coronanya hilang nih di lotion ya? Enggak sih, nggak tahu ya. Itu salah ya? Salah atau bener ya? Soalnya kan nggak pegang-pegang lagi dong. Lotionnya kan langsung lotion yang, nah lotion kan juga kita punya, ya nggak tahu ya kalau misalnya karena gue udah pengalaman, jadi lotion juga nggak macem-macem kan. Lotionnya memang udah lotion yang Nah, atopik kan. Jadi iya udah yang khusus udah ya. brandnya udah tertentu, udah pegangan lah di inilah di apa namanya di pouchnya gitu. Tapi itu ini gak sih emang ada efeknya ya untuk dengan proteksi coronanya ya? Coba mungkin Sebenarnya sih dok silakan. enggak. Sebenarnya sih enggak. Justru itu gue tanyakan balik karena beberapa pasien ada yang gue bilang yang tangannya udah parah banget ya. Ini sekali lagi kan balik ke masalah kenyamanan diri dan proteksi terhadap suatu penyakit yang lagi jadi pandemi. Jadi gue juga mesti hati-hati nih kalau pasien datang dengan hand eczema, gue nggak bisa serta-merta bilang hentikan semua hand sanitizer kayak gue ngomong ke lu tuh Nes dulu. Iya, Tapi iya. masalah lu dulu kan lu melawan hand eczema untuk anak lu yang baru lahir mau empasi ya, nggak mengancam nyawa. Sekarang nih gue susah untuk nggak boleh semuanya gitu, gue susah ya. Sampai ada satu pasien yang gue bilang udah deh kalau emang nggak tahan banget untuk cuci tangan semprot-semprot melulu, belum nyemprot tangannya, udah gitu ngelap pakai tangan ke meja kerjanya gitu ya, pakai pelembab. Lalu dia nanya, dok pakai pelembab efek anti coronanya hilang nggak, kata dia. Tuh gue jadi bingung juga ditanya begitu. Tanya lagi gue bilang, masalahnya Pak, ini kita harus timbang-timbang antara untung sama ruginya. Iya, Mudah-mudahan iya. nggak apa-apa lah kita cobain lagi. Kan nanti Bapak akan cuci tangan lagi. Nanti kan kulitnya kering lagi, timpa lagi moisturizer. Jadi gue rasa sih nggak ada lah ya, no such thing as ya nanti anti coronanya hilang ya, kita juga nggak bisa ngomong gitu. Jadi gue setuju sih itu bagus banget untuk pakai lotion. Lo pakai lotion yang kayak apa Nes kriterianya? Yang cocok Eh, buatmu selama 3 tahun ini nih. lotionnya sih nggak nyari lagi, udah lotionnya yang terakhir lo kasih ke gue itulah yang diresepin. Wangi nggak? Wangi-wangi Enggak, nggak? tidak ada Nggak ya? wanginya, nggak Nggak wangi. tahan Tapi ya? ini kita boleh nyebut gak sih brandnya? Kebetulan kan sama ya brandnya sama yang ini ya si Atopiclair ini ya. Tapi gue Iya. pribadi nggak cocok lotionnya, gue cocok krimnya. Oh bahkan lu merek yang sama, lu lebih cocok krimnya daripada, Krimnya, lotionnya. oh menarik ya. Bahkan Karena dia kan sediaan aja bisa cocok dan nggak cocok. itu yang tadi gue cerita sama lo pertama, Cal. Jadi satu barang, satu brand, belum tentu semua produknya gue akan cocok variannya gitu. Betul, gue setuju. Itu kenapa coba gue jelaskan, karena walaupun satu brand, dia ada bentukannya krim, ada bentukannya lotion, kadang ada yang anti iritasi, mengandung itu semua, pasti kandungan kimianya berbeda. Ada yang alkohol lebih banyak lah, ada yang pakai emulgatornya lebih lah. Nah itu lagi-lagi kita memang harus coba. Ya, jadi ibu-ibu pendengar setia, sahabat kulit sehat di sini, mesti benar-benar menjadi seorang yang bijaksana untuk menggunakan produk-produk, apalagi kalau punya riwayat tangannya sensitif, ya. Dan ini ada satu pertanyaan nih, Nes, buat lo nih, dari UC Yulfa Aulia. Kak Nesa pernah melakukan elimination diet kah? Selain menemukan hand and mouth wet tissue itu, apakah ada makanan yang men-trigger hand eczema kakak? Gimana, Nes? Kalau dulu waktu tahun 2017 itu belum sampai ke makanan.
Karena pada Hmm. saat pemilihan produk kita pilih terus kemudian ditemukan dan ternyata aman-aman aja sampai sekarang. Hmm. Jadi kalau 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 ke Nesya Soalnya waktu itu sih maksudnya spesifik di tangan ya. Jadi kalau dari pengalaman iya, jadi gue, enggak yang kalau lain. keluhannya murni di tangan itu rada jarang dipengaruhi oleh makanan nih. Bener ya Nes ya? Kalau ya kan? Ya, Kalau makanan biasanya larinya ke seluruh badan gitu ya. Jadi kalau misalkan gatelnya udah spesifik di tangan, paling-paling sampai ke sini nyebarnya itu mostly penyebabnya adalah sesuatu yang berkontak dengan tangan kita gitu ya. Terusnya ada satu lagi nih, mau Lisar nih rajin banget tanya ya. Jadi ini ditanya nih, kalau mengelupas terus gatalnya luar biasa gimana dok? Apakah kita bisa menghindari kegiatan yang bisa menimbulkan gatal? Ini kayaknya Nesya bisa jawab lagi nih, sehubungan dengan hobinya merajut binatang-binatang kecil. ini Gimana sebenarnya dong? sejak sejak pandemi kan baru mulai ya bikin amigurumi itu crochet doll gitu kan. Nah, jadi Jadi kalau itu sekarang apa namanya memang bahasanya mungkin nggak ngerti Nes, bikin boneka rajut, iya bener bikin ya? boneka rajut lah itu. Nah, jadi memang ada beberapa kejadian di mana kalau kita merajut kan ada penekanan di kanan ya. Jadi kita kan dorong gitu kan, kena 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 Hmm, benang-benang rajut kan. Nah, itu memang ya, beberapa kali itu memang agak sedikit mengering. Ini mulai ada di ujung-ujung nih ngering gitu, mengering-mengering gitu. Tapi akhirnya caranya ya itu kalau udah ketemu lotion atau krim yang cocok, sebelum melakukan kegiatannya suka dikasih barrier, jadinya istilahnya apa ya, itu bener ya barrier ya, jadi kita gunakan gitu bener untuk bener. jadi apa namanya supaya mengurangi efeknya gitu. Jadi kalau Nah, kalau gue jadi pribadi sih memang akhirnya si krim ini sih yang jadi utamanya, senjata utamanya gitu. Nah, berhubung tadi pertanyaan dari Maulisar udah kejawab ya. Jadi di saat tangan kita lagi tidak sehat, lagi ngerasa ada something wrong with my hands or with my finger, kegiatan apa yang harus dihindari itu balik lagi ke kita. Jadi kalau misalkan ngetik nih di keyboard, terus mulai ngelupas nggak nyaman, itu berarti there must be something yang kita mesti cari. Kayak tadi Nesha selama 3 tahun udah sukses, nggak pernah nggak enak, tiba-tiba 6 bulan terakhir kok mulai ngerajut, kok mulai nggak nyaman lagi. Itu kan bisa dua ya Nes ya, bisa dari besinya, apa aluminium atau apanya lah jarumnya, atau dari Atau benangnya. benangnya ya kan, atau Iya, dari tekanannya karena ngedorong mulu jadi ke dorong-dorong emang dasarnya iya. kulitnya udah sensitif gitu. Jadi menghadapi hand dermatitis ini memang susah-susah gampang karena setiap orang kebiasaannya itu berbeda. Itu gunanya kita harus explore 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 terus. Nah tadi Nesya ngomong bagus mengenai bener nggak sih fungsinya lotion tuh untuk melindungi, karena lu bilang pakai lotion bisa lumayan mengurangi gatal atau rasa tidak nyaman saat lo merajut. Nah ini biarin gue jelasin. Jadi banyak pasien sih yang kayaknya setelah belanja dokter ke sana sini datang ke gue baru pernah mendengar penjelasan gue tentang basic kulit yang kurang sehat. Jadi gini Nes dan semua pendengar ya. Jadi misalkan kulit kita yang sehat kan seperti ini saat lahir nih. Jadi dia tuh rapet, cairan yang keluar cuma minyak keringat sedikit. Yang mau masuk mostly nggak bisa karena kulit kita intak ya, bagus pertahanannya, termasuk kuman, virus dia nggak bisa masuk, parfum nggak bisa masuk. Nah orang dengan kulit kering itu kulitnya seperti ini, ya, jadi kayak tanah yang kering. Nah ini apa? Jadinya minyak sama keringat gampang keluar. Bahkan saat keringat sama minyak keluar, lalu dia ngumpul di permukaan itu bikin gatel. Kan ada yang bilang nih gue alergi sama keringat gue sendiri, apa aneh gitu ya. Itu mekanismenya. Bahkan keringat sendiri lo bisa nggak kuat, apalagi chemical-chemical yang ringan sekalipun bisa nggak kuat. Nah, fungsi dari lotion itu adalah dia ngisi, ruang-ruang kosong ini dia isi. Sehingga kulit lo akan kembali seperti ini. Dan jadinya lebih kuat terhadap stainless lah, terhadap tekanan, terhadap rajutan, terhadap keyboard. Dia kuat terhadap cuaca ya, jadi lebih kuat. Sayangnya, Nes, ini kan nguapnya cepet. Bener nggak? Iya, Nguapnya jadi harus cepet. agak sering pakainya ya. Iya, lu berapa kali sehari ngolesin? Perasaan aja kalau misalnya mulai agak mengering, rasa nggak enak, pakai lagi gitu. Karena Nah, kalau misalnya lagi tidak kambuh lah istilahnya ya, itu agak susah memang menghitungnya. Karena kan kita jadi tidak merasa terlalu terganggu kan sebenarnya. Tapi betul. memang Jadi jadi banyak akhirnya yang bilang kesadaran jadi orang aja. itu
susah banget gitu ya. Nah, susah banget nggak sih lu bilang jadi orang dengan bakat atopi kulit sensitif? Kan banyak yang bilang susah banget sih hidup gue dok, gitu nggak tahan deh gue gitu. Susah nggak sih sebenarnya? Sejujurnya sih sebenarnya bukan susah enggaknya ya, tapi lebih kepada ada kebiasaan baru yang memang harus kita lakukan aja gitu. Jadi kayak misalnya orang-orang bilang dulu mandi 2 kali sehari gitu misalnya ya. Nah terus kemudian dengan kondisi sekarang pandemi kan kita mau nggak mau jadi menikmati suasana di mana kita habis dari luar masuk harus mandi terus kan gitu. Nah ini juga Jadi begitulah enjoy kalau si aja ya, atopik ini. Kenapa? Sorry? enjoy aja ya. Iya, jadi mau nggak mau. Soalnya kalau gue pribadi sih lebih kepada gue nggak pengen ngelupas lagi sih, karena itu nggak enak ya, panas banget rasanya. Jadi itu gue nggak tahu di tangan apakah mungkin teman-teman di sini pernah ngerasa atau enggak. Rasanya tuh memang nggak nyaman kan. Jadi kayak kayak mau pegang sesuatu, nih ada misalnya megang-megang begini ya, megang apa namanya bolpen gitu, kayak kayak los gitu, kayak nggak terasa kebal gitu rasanya. Jadi kayak mulai Hmm. berantakan kan, gripnya udah mulai Hmm. berantakan. Terus kemudian Betul. kalau hari-hari ngetik gitu di kantor gitu, kayaknya kok selalu kayak maunya begini-begini gitu. Jadi ya nggak nyaman sih, terus panas. Kalau lagi panas sih lumayan Betul. ya. Itu cuman Betul. di ujung-ujung, nggak tahu deh. Mungkin ada teman-teman yang lebih sampai ke Lebih parah. tangan full ya semuanya ya. Ini Makanya ini yang juga gue selalu bilang ke pasien-pasien yang nanya gini, jadi dok bener ya ini adalah jenis penyakit yang tidak akan sembuh seumur hidup gitu. Banyak pasien-pasien yang udah browsing lalu ngomong gitu ya. Terus gue sih cuma jawab, iya pak ini emang gak bakal sembuh tapi bisa dipertahankan. Karena yang namanya genetik kulit yang dari lahir udah renggang begini ya itu kan emang udah nasib. Tapi itu iya. bukan sesuatu yang malah gue bilang justru Pak, misalkan punya anak dengan atopi, biasanya yang stres tuh orang tua yang punya anak udah atopi. Jadi dari lahir umur 3 bulan merah mulu pipinya itu mereka lebih stres ya. Kalau kita sadar di usia dewasa masih ya oke lah, belum terlalu parah ya. Kadang kalau ada yang dari bayi udah muncul itu orang tuanya stres. Terus gue bilang, loh enggak loh, konsepnya menghadapi orang dengan atopi itu adalah the less the better. Lo nggak usah repot-repot, kadang orang tua repot sendiri, pakai minyak telon, pakai minyak rambut, pakaiin bedak, pakai minyak apalah macam-macam. Padahal anak kulit sensitif simple banget, sabunnya itu aja, lotionnya itu aja ya Nes ya. Terus Tuh, anakku yang deterjennya kedua itu kan. aja. Hemat kan? Anakku yang kedua kan pipinya udah sampai ngelotek-ngelotek gitu ya. Jadi Iya. memang benar. Jadi akhirnya kita menemukan satu, terus kemudian kita pakai terus. Kalau misalnya itu sih kayaknya hidupnya jadi kayak begitu ya. Kalau misalnya, Iya. jadi Jadi kayak gue lotion pribadi juga, penting gue beli banget ya satu Nes ya. cocok gue pakai terus. Iya benar. Jadi memang untuk individu dengan bakat atopi, lotion itu harus menjadi sahabat. Itu yang selalu gue tekenin ke pasien-pasien gue bahwa hidup ini nggak berat. Gue bilang gue sendiri atopi, gue sendiri baru sadar kalau gue atopi sejak gue sekolah kedokteran. Coba udah tua kan, dari situ gue baru tahu gitu bahwa oh ternyata sepenting itu pakai lotion. Dan kesalahan yang udah gue lakukan di 30 tahun kehidupan gue, apakah bisa hilang atau terkendali hanya dalam 1 minggu? Gue rasa sih enggak ya. Gue rasa sih Harus enggak. berubahnya Jadi total. iya kan bertahun-tahun. Jadi oh kita tahu kalau pemakaian lotion yang sering, yang berulang bahwa ya udahlah karena gini, karena orang dengan bakat atopi maupun tidak, dia makin tua kulitnya akan makin renggang. Jadi yang kelihatannya tuh kalau nggak dirawat itu jadi kulitnya kayak keriput, saging, dan orang tua kan sering gatal tanpa penyebab. Jadi gue suka bilang ke pasien-pasien gue, mesti mesti ibu biasain ini anak pakai lotion as a daily procedure lah, dan mudah-mudahan nanti juga kita lebih awet awet muda gitu nantinya karena kan kulitnya di nourish terus jadi bisa kok, bener nggak, kita lebih awet juga, awet sehat awet muda kalau gue bilang ya gitu. Terus nih ada yang nanya Gue nih pribadi untuk sih bisa soalnya gue pribadi juga hmm. mirip sama lu sih Cel sebenarnya. Jadi gue taunya baru udah dewasa maksudnya. Jadi dulu-dulu sih kayaknya lebih cuek ya. Tapi yang mulai Nah keganggu memang itu pas ada yang dewasa. tanya juga tuh tadi sahabat sahabat kulit sehat, ada yang nanya mungkin nggak sih muncul di usia dewasa? Ya mungkin, penyebabnya banyak, Mungkin. karena nggak ngeh, karena memang faktor penuaan kulit, ya karena udah lebih dewasa remaja, lebih bisa belanja macam-macam, belanja produk ini, produk itu, coba ini, bisa juga banyak faktor ya Nes ya.
Cuman ya bisa. Varian brand kita juga jauh soalnya, Cel, dibanding zaman kita dulu muda, dalam arti SMA, SMP gitu kan. Begitu Penggunaan dapat variannya gaji beda langsung beli loh. sana sini ya Mas ya. Lo Iya, pertama kali gajian beli apa coba? makan. Langsung belanja makan gue juga. Nah, ini ada yang nanya nih, kalau untuk bekas eksim bisa hilang total nggak? Lo hilang nggak, Nes? Nah, ini sebenarnya juga pertanyaan, Cel, sebenarnya, karena eczema gue kan, eksim gue kan agak berbeda ya. Maksud gue kan, kalau kalau Iya. gue kan mengelupas ya. Jadi dia kembali sih, Betul. untungnya memang ada beberapa mungkin agak susah dilihat nih, mikro banget. Jadi ada beberapa spot memang agak hilang ininya, sidik Hmm. jarinya, karena pernah mengelupas parah. Nah, tapi kan untuk teman-teman mungkin ada yang menghitam kali, Cel, mungkin itu kan kelihatan ya bekasnya ya. Ya, Kalau kalau ya. kalau gue tuh soalnya warnanya putih, jadi maksudnya dia cuma timbul lagi, tapi memang nggak sempurna gitu kembalinya. Hmm. Tapi Nah, nggak ya tahu deh benar. kalau Jadi, yang menghitam gimana tuh? pertanyaan dari Rahma ini bagus, bisa hilang total apa enggak? Kalau untuk eksim yang lokasinya yang bentuknya hitam tebel gitu kayak tadi Nesya bilang, itu selalu kalau pasien-pasien bilang, dok bisa hilang nggak? Gue selalu jawab bisa, bisa hilang. Asal nggak kambuh lagi eksimnya. Kalau kambuh lagi sama aja Hmm. bohong. Iya kan? Dan dia bilang, bisa kasih pencerah nggak dok? Bisa. Cuma rata-rata pencerah itu mengelupas. Ngelupasin kulit. Hmm. Tahan enggak. Biasanya Iya ya. tahan enggak. Kalau misalkan nggak tahan ya pakai aja body lotion yang ada pencerahnya. Jadi yang very mild gitu. Tapi bisa ya. Bisa. Cuman kalau yang di jari tangan, ada bekas eksim yang namanya apa? Bikin apa nih Nas namanya nih? Jadi hilang. Sidik Jadi nggak jari. bisa sidik jari. Nah, kalau Iya sidik iya. jari itu udah sampai hilang, udah nggak bisa balik lagi itu. Iya. Itu udah nggak Ada bisa balik beberapa, lagi. Udah hilang mungkin lu ya. ada fotonya tapi nggak bisa di-share di sini ya, Cel. Jadi waktu itu kan pengelupasannya kan setengah ya kalau waktu itu gue ya. Nah, di bagian Iya. atas ini sih memang agak beda. Jadi maksudnya nggak sama lagi kayak dulu. Jadi agak lebih samar. Nanti lu share aja, nanti kita masukin di Insta Story ya, nanti biar pada denger-dengar, pada lihat nih, sahabat kulit sehat kita ya. Untung, nah ini menjawab pertanyaan berikutnya nih, gimana cara mendeteksi cepat untuk menghentikan pemakaian biar nggak sampai iritasi, maksudnya gejala awal iritasi sebelum gatal dan mengelupas seperti apa. Nah, itu lagi-lagi nanti Nesya juga bisa sharing ya, karena Nesya aja keluhannya cuma ngelupak sedikit begitu, tapi sidik jarinya udah mulai menghilang sebagian. Ya, gue dapet pasien yang benar-benar sidik jarinya hilang semua, sampai dia kesulitan mau absen nggak bisa, mau masuk antar negara yang pakai sidik jari nggak bisa, kemana-mana mesti bawa surat dokter. Itu sih parah banget ya. Jadi cara deteksi dini gimana nih Nes? Coba Nes sharing Nes, gimana caranya supaya lu mengenali know your skin gitu. Cukup klise tapi memang itu doang yang cukup berhasil adalah apa ya, rasakan apa yang terjadi sih, prinsipnya gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang lebih rasa tidak nyaman, jangan pernah merasa ini terlalu kecil untuk tanya ke dokter, itu doang sih kayaknya ya. Jadi sekecil apapun kalau ada perubahan kayaknya lebih baik langsung ke dokter, karena lebih cepat itu kayaknya lebih gampang gitu. Bener nggak sih, dok? Betul betul, makin cepat makin karena makin karena iya, karena kejadian. waktu itu pada saat di ujung jari semua ini kan lima jari ya, tapi yang paling susah ya memang pas jempol karena dia udah keburu ngeletek kan, tapi yang lainnya lebih gampang karena dia baru rasa-rasa gatel kan di ujung-ujung jari. Dan jempol itu kan kerjaannya sibuk banget kita. Ya. Banyak, Bu. Sibuk, sibuk, jempol sibuk. Makanya biasanya jari-jari yang kena eksim duluan itu jari-jari yang super sibuk tuh, yang nggak bisa diem. Iya, Jempolnya, karena makanya wajar. sebenarnya kalau 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 yang pas kejadian itu kan, kasus saya kemarin itu kan karena pakai ini ya, pakai apa, wipes kan. Biasa. Nah, Ya. pada saat kita tisu basah itu kan kita dorongnya pakai jempol. Masa kita dorongnya begini kan jarang dong. Tisu basah didorong Kalau pakai lagi jempol. kalau lagi bersihin, nih misalnya bersihin barang nih ya kayak gini. Kan kita biasanya begini, Oh seringan. iya, gila pinter banget kan? Nggak salah kan gue panggil bintang tamu kita malam ini? Jadi itulah masalahnya. Enggak, karena sebenarnya sejujurnya sebelum mundur lagi sedikit, sebelum kejadian tahun 2017, kebetulan kan memang lo tau lah, Cel, gue kan waktu itu lagi program hamil dan segala macem kan. Jadi memang Iya. ada lifestyle yang berubah gitu. Nah, dengan lifestyle Hmm. berubah itu
semua produk pun berubah. Kayaknya itu yang membuat ada sesuatu yang menjadi lebih sensitif dan lebih tidak sensitif gitu. Nah, Ah, kebetulan setelah hamil terus kemudian melahirkan kan banyak banget varian produk brand yang kemudian kita singkirkan, kita datangkan yang baru kan, yang dalam tanda kutip cocok, lebih betul, cocok buat anak-anak gitu. betul. Nah, itu memang itu masalahnya. Nah, ini kemungkinan sih sekarang kebetulan cocok juga nih sama kondisi sekarang. Karena kita jadi meniadakan beberapa barang dan mengadakan sesuatu yang mungkin nggak pernah kita beli sebelumnya. Hand sanitizer dulu-dulu Hmm. ya satu aja kayaknya sebulan cukup. Ini kayaknya satu botol hand sanitizer kita bisa setengah bulan bisa habis kan. Ya, Jadi kayak benar. gitu-gitulah. Jadi memang Iya, ada iya, harus diingat kebiasaan baru atau brand-brand baru sebenarnya. benar. Nah, ini juga ada yang nanya nih, kalau cuci tangan pakai sabun bayi bisa berkurang nggak sih dok gatalnya? Nah, in general, semua produk yang berkontak dengan tangan yang sensitif itu sebaiknya satu tidak wangi, dua tidak berwarna, tiga tidak mengandung zat-zat keras seperti antiseptik atau tidak mengandung busa yang berlebihan. Prinsipnya seperti itu. Jadi untuk mengurangi gatal bisa, cuman brandnya apa, jenisnya apa ya, ibu harus coba sendiri ya Nesya, seperti tadi Nesya udah sharing. Tuh. Begitu banyak brand, jadi nggak melulu sabun bayi cocok untuk orang A, cocok untuk orang B gitu. Tapi kemungkinan untuk cocok lebih besar dibanding yang pakai wangi-wangian, atau mengandung antiseptik, atau apalagi mengandung alkohol. Begitu ya Nes ya? Betul. Betul banget. Dok, ini ada satu nih pertanyaan nih pas nih Oh. kalau misalnya ini. Jadi kalau telapak tangan lagi retak dari Yusi Yulfa Aulia. Kalau telapak tangan lagi retak, boleh pakai lotion atau krim. Apa harus pakai antibiotik topikal dulu di retakannya? Jawabannya apa nih, Dok? Hmm, gimana-gimana pertanyaannya kok advance banget. Kayaknya udah sering dapat obat nih. Kalau telapak lagi, intinya sih gini, kalau telapak tangan lagi retak, jadi lagi kambuh nih dok, itu Nah, pakainya lotion atau harus pakai antibiotik topikal dulu. oh, ya jadi kalau itu aliran itu banyak yang menganut obat dulu baru lotion, lotion dulu baru obat. Tapi kalau saya lebih prefer pakai pakai lotion dulu karena lotion kan dioles di seluruh permukaan tangan. Tinggal mana yang retak atau mana yang gatel ditambahin dengan salep. Kalau saya prinsipnya begitu. Dan karena juga lotion bisa dipakai sampai 5 kali, 8 kali sehari karena itu kan tidak mengandung obat. Sedangkan obat kan paling maksimal 2 kali atau 3 kali gitu loh, Nes. Jadinya ya lotion dulu lah, baru ditambah-tambahin. Sekali lagi pula lotion itu bisa mempercepat penyerapan salep gitu karena kulitnya udah diproteksi dulu gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong ada yang salah nih ya. Coba kita luruskan lagi. Oh hand lotion bisa hilangkan anti proteksi hand sanitizer? Enggak ya, nggak bisa ya. Jadi hand lotion pemakaiannya itu perlu ditimbang-timbang juga. Kalau orangnya memang kuat sama hand sanitizer ya nggak perlu pakai lotion juga nggak apa-apa. Untuk orang-orang yang memang kulitnya sensitif tapi harus pakai hand sanitizer, ya mau nggak mau memang harus pakai hand lotion atau pelembab tangan gitu ya. Jadi kita nggak ngomongin menghilangkan proteksi anti corona apa enggak, kayaknya itu di luar kompetensi kita semua deh ya. Lagi-lagi balik ke kebutuhan kulit kita dan jenis kulit kita gitu ya. Untuk itu jadi kita luruskan. Terus ini ada yang nanya juga, kalau awalnya beruntusan isi air, gatel banget, digaruk terus, sering dipangkal jari. Nah itu kalau itu mah juga hand dermatitis. Jadi hand dermatitis itu jenisnya banyak. Ada yang ngelupas kayak Nesya di ujung-ujung jari. Ada yang beruntusan seperti isi air. Kadang orang dipitesin pakai jarum satu-satu gitu ya karena gatalnya luar biasa. Itu juga hand dermatitis. Penyebabnya semua bisa sama. Tinggal kenapa di orang ini munculnya seperti ini, di orang ini munculnya seperti itu nggak ada yang tahu kenapa gitu ya. Ada apa lagi Nenes? Waktu Ini kita udah juga mau nih, habis nih. nah ini pertanyaannya, iya nih udah mau habis ya, Cok. Ini ada pertanyaan yang ini nih, yang selalu ditanyain. Sebenarnya eczema atau hand dermatitis itu kenapa sih? Karena cuaca, musim, stres, atau hormon. Terus kemudian tadi gabung ya sama pertanyaan ada yang nanya juga, ini tuh genetik bukan sih, menurun tidak gitu. Ya, jadinya kalau misalkan semua gatal itu bisa dipengaruhi oleh perubahan cuaca ekstrim, bisa stres, bisa. Cuman lagi-lagi kita harus harus kembali gatalnya di mana? Kayak tadi yang pertanyaan tentang makanan. Karena biasanya
penyebabnya apa, munculnya di mana, itu ada clue-nya tersendiri gitu. Makanya pentingnya seperti yang tadi Nesya udah bilang, kalau sahabat kulit sehat di sini merasakan ada yang nggak sehat nih dengan kulitnya nih, better langsung buru-buru datang ke dokter, bener nggak Nes? Karena susah Benar. nih. Semua teori ada, stres bisa, keturunan bisa, nggak keturunan pun juga bisa ya. Hormon bisa, karena kontak juga bisa. Actually semua bisa. Makanya dermatitis ini menjadi penyakit yang susah-susah gampang. Dan banyak orang yang depresi, ya. Seperti kasus yang saya posting di feeds itu 1,5 bulan baru sembuh, itu tuh buat saya tuh menjadi suatu pelajaran berharga buat pasien-pasien lain. Karena pasien lain banyak yang, dok saya putus asa, saya nggak bisa sembuh seperti itu. Jangan dong, kita kan tahu penyebabnya. Apalagi munculnya memang di 6 bulan terakhir selama pandemi. Jadi ada sesuatu dong yang menyebabkan. Of course bisa sembuh gitu. Jadi jangan depresi gitu, jangan stres, pasti bisa sembuh. Asal lo ngerasa ada yang salah, lo sadar, berobat, kita komunikasi, kita cari solusi yang terbaik gitu. Karena nggak akan ada habisnya, Nes. Ini emang seru banget sih topiknya. Oke. Nggak, ada satu sih yang memang selalu mungkin sedikit buat teman-teman yang mungkin gabung gitu ya. Penyakit ini tuh ternyata dialami oleh hampir banyak orang lah istilahnya gitu. Jadi mungkin teman di sebelah Anda juga merasakannya gitu. Jadi ini bukan penyakit yang memalukan atau penyakit yang akhirnya kita tuh bingung gitu. Ini mau kemana ya? Ini mau ngapain ya gitu. Jadi paling gampang sih ke dokter lah ya. Kalau menurut saya sih. Soalnya ada Iya. beberapa. Nah ini nih Cel yang menjadi mungkin highlight hari ini nih Ya, sharing buat kalian kasih teman-teman kesimpulan ya, sekalian. Nes ya, di diskusi kita Iya, gimana? jadi karena pengalaman waktu dulu 2017 itu dan terus kemudian sampai sekarang kalaupun kambuh tapi tidak separah waktu 2017 itu karena saya udah pergi ke tempat yang betul dan kemudian saya tahu apa penyebabnya, apa obatnya dan kemudian bagaimana cara mengatasinya gitu. Jadi karena saya pergi ke klinik dokter gitu kan. Nah, yang jadi bahaya adalah memang kalau untuk kulit ini banyak banget iklan-iklan di luaran sana. Nah, yang jadi bahaya juga begitu kita beli ternyata bukan memperbaiki malah memperparah. Karena kita nggak pernah tahu kandungan apa yang cocok sama nggak cocok kan dengan kondisi yang memang sudah lagi proses lagi apa ya istilah lagi kambuh lah istilahnya gitu. Jadi garis bawahnya tuh sebenarnya adalah pergilah ke dokter. Jadi jangan pergi kemana-mana. Udahlah pergi ke dokter aja. Ya, gue bisa nambahin sebagai penutup, dokter is not everything ya. Gue banyak belajar, kayak gue bilang, Nesya termasuk salah satu pasien pertama gue yang ngalamin dermatitis yang cukup parah dan terakhir bisa menemukan apa penyebabnya. Jadi kita harus kerjasama karena sebagai dokter gue juga banyak belajar dari pasien dan kita memang perlu komunikasi. Ya, dan perlu gue tekankan bahwa eksim di tangan itu memang banyak sekali. Kelihatannya sederhana, cuman kayak ngelupak-ngelupak tangan biasalah ya, kering-kering namanya juga sering pegang bolpen, sering kerja gitu ya. Tapi itu mengganggu kenyamanan. Dan kadang pasien bisa sampai depresi, benar-benar bisa sampai depresi gara-gara ngeliat tangannya jelek banget, ancur-ancuran ya. Dan sebagian besar kasus eksim itu penyebab utamanya mostly karena kontak. Dan kontaknya terhadap apa? Terhadap zat-zat kecil yang kita nggak ketahui dan kelihatannya tuh harmless banget sampai kita tuh nggak nyangka bener kalau itu bisa jadi penyebab. Ya, mostly karena kontak. Dan ciri khasnya apa nih? Diobatin biasanya sembuh. Tapi habis itu kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi. Ya, jadi kita harus mencari apa penyebabnya gitu. Dan tidak lupa tadi gue mengutip kata-kata Indonesia bahwa lo harus menjadi pendengar yang baik, menjadi sahabat yang baik bagi kulit lo. Kalau lo ngerasa kulit lo itu ada something wrong, udah jangan dicoba-coba kelamaan lah gitu ya, karena tadi kita juga sebut bolehlah coba-coba gitu ya, tapi 3 hari 4 hari nggak membaik, datanglah ke dokter, kita konsultasi, kita ngobrol, kita coba cari temukan bareng solusinya supaya hidup bisa jadi lebih berkualitas, beneran ya? Oke? Tuh. Kayaknya udah cukup sampai di sini pertemuan kita, pertanyaannya masih banyak banget, tapi kita dibatasin oleh waktu. Nanti giveaway-nya masih ditunggu komentarnya, sharingnya sampai jam 11 lebih
59 ya, jam 00.00 lah ya sebelum berganti hari besok. Nanti pemenangnya 3 orang bisa mendapatkan giveaway dari produk sponsor kita malam hari ini. Jadi ditunggu komentarnya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Thank you, Nesha. Kasih kesempatannya, Rachel. Bye-bye. Ya.